atas ilmu dan wawasannya untuk keagamaan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Susi Widianti selaku Ketua di Bahasa Jepang, kemudian Pak Bu Lina, ya Bu Lina juga selalu koordinasinya, terus Pak Aep, Bu Juju, Bu Cucu, kemudian Pak Sugi, kemudian Bu Remian ya, atas diberikan kesempatan ini, dan juga kepada mahasiswa-mahasiswi di UPI ini. Ya, perkenankan saya hanya berbagi atau bersharing untuk memberikan wawasan dan pengetahuan berdasarkan ya ini istilahnya pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi mulai dari saya mulai bisnis sampai saya sudah ya diberikan kelebihan untuk bisa berbagi kepada mahasiswa dan ibu-ibu sini. Nah, yang ingin saya sampaikan pertama adalah tema kali ini adalah tema kecil dari tema besarnya, yaitu pelatihan e-commerce dan strategi pemasaran bisnis online bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Jepang FPBS UPI untuk menciptakan bisnis sampingan di masa kenormalan baru, dengan tema yang sekarang adalah menggali potensi diri. Hal yang sangat mendasar, tapi kadang-kadang ini dianggap sepele ya oleh seseorang atau siapa saja. Kenapa sih harus menggali diri? Ya, potensi diri seperti apa? Nah, saya boleh masuk ke slide saya. Sebentar. Bisa di share screen, Pak? Ya, sebentar. Atau dari saya, Pak? Sudah, Bu? Sudah tampak belum? Iya, sedang loading, Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya, ini sedikit pengalaman saya. Jadi saya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga. Pertama, saya sebagai dosen ada di 5 kampus ya Bu ya. Rekan-rekannya lainnya, saya juga coach bersertifikasi entrepreneurship. Jadi istilahnya sekarang banyak coach selain dari masak-memasak atau kesehatan, dan juga ada coach yang menyangkut dengan kewirausahaan entrepreneurship. Nah, ini harus memiliki sertifikasinya atau harus ada pelatihan atau training yang harus diberikan sehingga layak disebut coach ya. Nah, biasanya saya dikenal dengan Coach Iher. Iher itu panggilan dari Irwan Hermawan. Nah, yang ketiga saya asesor dari BNSP. Kemudian yang keempat adalah fasilitator nasional penyelia halal dan dari OMUI. FASDA itu fasilitator daerah penyelia BP POM. Nah, yang keenam saya adalah seorang pencari bakat lah istilahnya. Nah, kalau kita tahu bahwa banyak pencari bakat musik, menyanyi, kalau saya pencari bakat dari the young entrepreneur milenial. Jadi saya senang mencari kaula muda yang untuk bisa memiliki cita-cita atau visi ke depan untuk menjadi seorang entrepreneur. Ya, alhamdulillah bukan ria atau bukan sombong, sudah ada banyak mahasiswa yang saya bimbing dan arahkan untuk menjadi entrepreneur. Mulai dari IT sampai dari yang terakhir dibuka kelontongan ya atau toko ya, dan termasuk salah satunya yang berhasil di internet ya, maksudnya di marketplace ya, dia sudah punya omset sekitar sebulan itu hampir 200 juta ya. Saya juga mengucapkan syukur, itu bukan saya yang mendorong, tapi ada kemauannya dan jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang ketujuh adalah saya selaku pengarah dan pembina dari Keruci Indonesia. Dan saya juga mikromentor dari Keminfo. Dan saya pengurus dari IMLA. IMLA itu singkatan dari Asosiasi Riset Metodologi Indonesia, yang ditugaskan untuk membuatkan satu riset penelitian yang diminta oleh pemerintah maupun dari perguruan tinggi. Nah, yang ke-10 ini saya pemegang 10 kompetensi teknis BNSP. Jadi untuk seorang asesor BNSP itu dia harus minimal memiliki 1 kompetensi teknis BNSP. Nah, ini sekelumit saya di samping kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, untuk materi yang selanjutnya saya ingin sampaikan temanya, siapakah diri Anda? Ini saya selalu ingat almarhum bapak saya kalau dibilang gini, bapak itu yang akan mengajari kehidupan. Bapak akan mengajari kehidupan. Dan ibu adalah mengajari proses hidup. Itu selalu saya ingat di kepala saya. Bapak itu akan mengajari kehidupan. Ya. Jadi dalam kehidupan itu seseorang anak itu harus benar-benar tahu kemana dirinya akan melangkah, apa yang ingin dicapainya, akan dicita-citakan. Nah, proses untuk mencapai itu atau garis kecilnya itu biasanya dikenalkan oleh ibu. Begini caranya seperti apa. Nah, tema kali ini adalah menggali potensi diri, jadi saya ingin memberikan lebih dalam. Kalau kita lihat belajar potensi diri, sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dari potensi diri? Kalimat kecil tapi istilahnya orang jarang mengenal sekarang. Kalau saya selalu di kampus selalu saya tanya ke mahasiswa, apa potensi kamu yang kamu miliki? Mereka bingung menjawabnya seperti apa. Nah, untuk ini saya akan coba berbagi ilmu, bukan berarti saya menggurui, tapi sharing ilmu. Bagaimana mengetahui, mengenal, memahami potensi yang dimiliki oleh diri Anda sendiri. Nah, menyangkut ini saya akan mengutip dari suatu hadis ya, di Al-Quran. Ya. Manusia itu menggambarkan makhluk yang teomorfis, yang memiliki sesuatu yang agung di dalam dirinya. Di samping itu, manusia diberi anugerah akal yang dapat membedakan nilai baik dan buruk, sehingga ia membawa pada kualitas tertinggi sebagai makhluk yang bertakwa. Nah, dasar inilah yang sebenarnya harus kita pahami selaku manusia. Kalau kita dilahirkan sebagai manusia, ada makhluk teomorfis. Maksudnya apa? Makhluk yang diciptakan oleh Allah yang sedemikian rupa sempurna mungkin dibandingkan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang lain. Dan di dalam dirinya sudah ada potensi-potensi yang dia bisa kembangkan atau tidak bisa dia kembangkan. Ya. Nah, potensi diri ini macam-macam. Ada fisik, ada non fisik. Ya. Non fisiknya apa? Fisiknya apa? Ya kita diberi tangan, diberi mata, diberi telinga, dibuat berjalan segala macam. Nah, potensi-potensi fisiknya inilah yang biasanya bisa mengangkat dia untuk dari dalam kemampuan dia untuk lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, kalau kita perhatikan, kita manusia itu, saya selalu bersyukur apapun saya selalu bilang begini, kalau ada apa-apa cobalah sejenak berhenti berpikirlah sekitar 15 menit apa yang ada di depan Anda. Kalau Anda pikirkan apa yang ada di tubuh kita ini sebagai tanda. Nanti saya coba berikan sebagai ilustrasi atau gambaran bagaimana kita bisa memahami diri kita ini dari potensi-potensi fisik yang Allah berikan kepada kita. Ya, hal-hal sederhana. Jadi kita bisa melihat seseorang itu dilihat dari kacamata fisik yang dia punya gitu. Karena kadang-kadang kalau kita berteman atau segala macam kita tidak tahu
kalau kita paham yang bersangkutan itu memiliki potensi, itu bisa kita manfaatkan atau bisa gabung atau bisa merger dengan mereka. Nah, ini yang saya ingin sampaikan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna, manusia adalah wakil Allah di dalam bumi untuk bisa menjadi khalifah di dunia ini. Nah, selanjutnya adalah menyangkut dengan manusia sebagai siapa sih? Ya, manusia itu sebagai makhluk teologi atau perwakilan Allah di dunia ini. Ya, sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Nah, itu sebagai makhluk teologi. Yang kedua adalah makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia harus selalu bergabung dengan makhluk-makhluk yang lain atau makhluk yang lain untuk bersosialisasi. Nah, yang perlu dipahami juga bahwa manusia itu makhluk unggul. Makhluk yang diciptakan Allah itu lebih daripada yang lain. Karena kita diberikan akal. Dengan akal kita bisa mengkorelasikan satu permasalahan dengan masalah lain. Terus kita bisa mengambil kesimpulan terhadap suatu permasalahan yang kita hadapi. Jadi analisa untuk itu diberikan Allah dengan akal. Akal ini sangat bermanfaat buat manusia untuk bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan juga adalah kalau Anda ingin mendapatkan potensi leadership seperti apa sih? Nah, ini sebelah sini ada saya bilang, you think you know yourself. Jadi, Anda berpikir, Anda mengetahui untuk diri Anda sendiri. Nah, untuk mendapatkan suatu potensi yang ada di dalam diri Anda, yang pertama adalah harus bisa menentukan sasaran yang jelas. Jadi, Anda hidup itu sebenarnya untuk siapa, untuk apa, dan bagaimana. Jadi di sini ada unsur smart. Jadi Anda harus membuat sesuatu itu yang lebih spesifik, lebih yang terinci. Ya, jadi kalau Anda mau sesuatu itu harus ada yang spesifiknya. Terus kemudian yang kedua adalah measurable, bisa diukur. Ya, Anda bisa bayangkan dulu zaman dulu orang ingin sekali kepengen ke bulan. Bagaimana cita-cita itu secara spesifik betul bisa diaplikasikan. Ini bisa diterapkan dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya realistik, real gitu. Jadi jangan sampai apa ini hanya hayalan. Nah, yang terakhir atau time bond itu kita harus punya dalam hidup ini batas waktu atau timeline atau target lah, ya target. Jadi dalam menentukan potensi diri ini Anda harus bisa membuat sesuatu yang lebih smart. Terus yang kedua adalah menentukan cara menilai keberhasilan. Kenapa ini penting? Ya, buat tolak ukur untuk keberhasilan dari sasaran tersebut. Contoh bagi rekan-rekan kita yang mahasiswa sekarang, tolak keberhasilan dari Anda lulus adalah IPK. Nah, IPK harus disadari bahwa itu harus terukur. Anda mendapatkan nilai IPK berapa? Ya, 3,4 atau 2,5 ya. Ya, itu yang keberhasilannya seperti apa. Nah, yang ketiga adalah selalu bersyukur atas kemajuan yang Anda capai, meskipun hanya sedikit. Kenapa? Dengan bersyukur ini kita memahami bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan jerih payah kita, dan biasanya dengan banyak bersyukur kita akan lebih dapat nikmat yang kita peroleh. Nah, yang kelima adalah berani mengambil resiko. Nah, kadang-kadang orang itu tidak mau mengambil resiko. Padahal resiko itu selalu ada. Kita makan saja pasti ada resiko. Ya, misalnya keselak
ataupun tenggorokan kita makan ayam kemudian nyangkut tulangnya gitu ya. Nah itu ada resiko. Tapi resiko ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk disiasati atau untuk dicarikan solusinya. Ya. Nah, yang keenam adalah perkembangan diatur dari diri kita sendiri. Nah, kita ingin menjadi apa dan bagaimana ke depannya, diri sendiri kita yang mengaturnya, bukan orang lain. Ya. Semua itu kita sendiri yang mengaturnya. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Nah, bagi rekan-rekan yang sekarang ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini, ada suatu potensi yang bisa Anda kembangkan. Ya. Nah, kesempatan ini adalah membuka Anda untuk membuka wawasan bagaimana mengembangkan potensi ini supaya Anda gunakan untuk masa depan. Nah, perlu Anda pahami, perlu Anda mengerti bagi mahasiswa, saya akan memberikan lebih untuk Anda bila Anda memang serius untuk menjadi seorang entrepreneur. Saya akan memberikan ilmu yang saya miliki, pengalaman, wawasan, dan network secara free atau gratis. Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini, banyak bertanya kepada saya untuk memulai suatu bisnis seperti apa. Nah, ini potensi yang Anda lihat juga nanti akan coba saya analisa bagaimana potensi ini bisa diarahkan. Jadi saya membuka seluasnya untuk Anda mahasiswa ataupun siapa saja yang ingin menjadi entrepreneur. Yang selanjutnya terbuka untuk belajar dari siapapun dalam konteks pengembangan potensi diri. Nah ini penting. Kadang-kadang kita nggak mau diprotes oleh orang lain. Diberi masukan ngomel melulu. Diberi arahan nggak mau terima. Nah posisi seperti ini akan memberatkan Anda untuk bisa menerima atau maju ke depan untuk diri Anda. Kalau Anda selalu tertutup diri Anda, maka tidak akan ada masukan atau input yang Anda peroleh. Yang berakibat ya Anda stagnan di situ aja. Nah, yang selanjutnya belajar dari kesalahan dan selalu bersikap realistis. Nanti ada video yang Anda lihatkan bagaimana membuat sesuatu itu belajar dari kesalahan dan selalu realistis dan berpikiran positif. Ya. Jangan sampai Anda melakukan kesalahan, oh ini salah si A, salah si B, salah si C. Ya, dan Anda selalu negative thinking. Nah, pola negative thinking ini saya selalu bilang kepada siswa, coba diganti dengan yang positif. Jangan kata tidak, jangan, ya. Sebaiknya. Ya. Terus jangan hanya bicara, tapi juga yang dikerjakan atau diucapkan. Ya terlebih seorang entrepreneur nanti dimudahkan bahwa potensi diri Anda itu jangan hanya talk only atau bicara saja, tapi harus bisa diucapkan, harus bisa dilaksanakan. Nah, ini yang untuk mendapatkan potensi diri Anda. Ya, ini kalau saya bilang ke Bu Lina, Bu, kalau teori mah Bu gampang, bisa baca di semua literatur. Tapi saya lebih senang aplikatif dan di lapangan ya Bu ya. Jadi saya lebih senang kalau teori lah Anda bisa baca lah banyak bukunya. Tapi menyelesaikan permasalahan di lapangan itu tidak semudah dengan teori. Ya. Teori mengatakan A, tapi di lapangan nggak bisa diterapkan teori itu. Nah akhirnya kita bagaimana? Ya harus bisa mengadap pengalaman orang lain, wawasan orang lain, pengetahuan orang lain, saran dari orang lain. Ya, itu penting sekali. Ya. Nah, tadi saya juga ingin sampaikan bahwa menjadi potensi diri yang baik itu sangat dibutuhkan. Nah, ini ada sedikit video ya. Nah, saya harap Anda memahami video ini. Ini adalah
video yang akan merubah potensi diri Anda kalau Anda memahami dengan baik dari video ini. Dan video ini sudah banyak menyebar di YouTube. Tapi sedikit sekali orang yang memahami dari intisari film ini atau video ini. Kenapa? Karena mereka tidak sampai tuntas melihat atau membacanya atau mendengarnya sampai selesai. Nah, saya harap dengan video ini ada istilahnya hanya butuh 30 detik untuk melakukan kebiasaan ini setiap hari. Jadi kalau saya bilang ini reprogram your brain. Jadi apa yang ada di pikiran Anda untuk menjadikan suatu potensi itu bisa dirubah dalam waktu 30 detik. Nah, semoga video ini bisa Anda pahami dan mengerti. Jangan sampai tidak bisa Anda pahami. Karena ini udah banyak di YouTube ya. Cuman banyak yang nggak paham. Oke, sebentar. Ini. Sebentar. Kayaknya ini nggak bisa diklik. Saya akan coba. Bisa dibuka di situ nggak ya, Bu ya? Yang dari PowerPoint mah tidak bisa ya Pak? Atau ada linknya langsung nggak Bapak? Ini untuk share dulu. Sebentar, Bu. Sebentar di saya di PowerPoint. Ini kemarin saya pada saat ini bisa nih. Sebentar. Nggak ada linknya Pak di slide yang di sini juga? Ada. Nggak ada. Sebentar, Bu. Saya tutup dulu ya, sebentar ya. Ya, mangga. Sambil menunggu video yang nanti akan di-share oleh Pak Irwan atau Pak Iher, boleh teman-teman atau Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya bisa ditulis di chat di sini ya, di chat room, ruang chat yang ada di Zoom. Nanti tolong sebutkan nama dan kelas mungkin ya, atau dari instansi lain kalau misalnya ada, dituliskan kemudian baru pertanyaannya nanti akan dibacakan pada saat sesi tanya jawab, atau boleh nanti secara langsung bertanyanya di saat sesi tanya jawab setelah materi ini. Bagaimana Pak Irwan, bisa di bisa ini, Bu. Oke, kayaknya ada permasalahan di linknya, Bu. Kemarin saya coba bisa jalan. Ini kata enable kontennya pada saat PowerPoint, ini kata peserta udah diklik belum ya Pak di PowerPoint yang Bapak? Ini saya sudah ini. Udah, ini udah saya klik, coba. Sebentar. Bersabar ya peserta. Mudah-mudahan bisa di-share video ini. Untuk presensi dan PowerPoint ini nanti akan di-share di akhir ya, setelah sesi tanya jawab nanti akan dibagikan di ruang chat-nya. Jangan lupa nanti teman-teman semua atau Bapak Ibu dosen untuk mengisi daftar presensi, daftar isi absensinya yang betul nih tulisan namanya ya, karena nanti langsung otomatis mendapatkan sertifikat elektronik langsung ke alamat email kalian. Jadi diharapkan alamat emailnya juga yang aktif, jangan sampai salah menuliskan alamat emailnya ya.
serta nama lengkap kalian. Jadi bukan nama panggilan supaya di sertifikat tertulisnya bagus. Oke, kita tunggu sebentar Pak Iher. Bagaimana Pak Iher? Ini udah sebentar lagi, Bu. Oh, sedang ini ya, loading mungkin ya. Mm-mm. Nanti bisa di share screen kembali. Mohon ditunggu teman-temannya. Sebentar, Bu ya. Ya, mangga Pak. Sekali lagi mengingatkan kalau ada yang mau ditanyakan atau tentang khususnya tentang tema ini atau mengenai bisnis, boleh dituliskan di chat. Tapi takut keburu lupa kalau yang sudah muncul ada pertanyaan. Nanti akan dibacakan di sesi tanya jawab. Jangan lupa tuliskan nama ya, nama kalian. Saya coba dari PowerPoint yang di-share Bapak, belum bisa ya di sini juga. Klik linknya. Itu kemarin pada saat saya klik dan saya akan coba pakai ininya untuk bisa lancar. Cuman Ya. kenapa Hari ini ya. ya Mudah-mudahan biasa. bisa di-share nih. Ada link ininya mungkin langsung atau mungkin belum terkonek ya di PowerPoint ya. Hyperlinknya. Udah Bu, kemarin udah di PowerPoint-nya udah terkonek. Nah, ini start. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa muncul nih. Ini jadi penasaran. Saya melihat videonya. Nah, ini sudah banyak film video ini beredar di beberapa YouTube. Cuman saya lihat hanya beberapa orang yang memahami ini ya, karena mereka hanya tahu dari awalnya saja, tidak mendetek ke belakang. Nah, saya coba kemarin analisa apa yang ada di sini itu menyangkut dengan kehidupan kita sendiri. Jadi kalau kita merasa sebentar, berarti saya harus kenapa mendadak hilang tombol. Yang saya cari juga tombol intunya, kliknya mana di PowerPoint di sini juga nggak ada ya. Atau buka link yang asalnya mungkin Pak, ada video langsung Ya, yang di luar format PowerPoint. ini sudah Bisa Pak, tinggal di share screen untuk bisa dilihat bersama-sama. Nah, ini coba saya dari linknya langsung ya. Ya. Udah muncul? Sedang loading Pak. Nah, ini sekarang sudah muncul PowerPoint-nya. Udah? PowerPoint-nya sudah muncul Pak. Tinggal videonya mungkin. Bagaimana Bu? PowerPoint-nya sudah muncul, tapi videonya belum muncul. Ini sudah saya coba. Sudah coba saya share. Di layar Sudah muncul? Di layar saya mah belum muncul ya PowerPoint.
Videonya belum, Pak. Belum ya Pak, PSD saya juga sama Pak, baru PowerPoint. Bentar. Atau di luar dari PowerPoint aja ya biar bisa. Ada nih Bu, saya share linknya ya. Iya boleh. Di STIE Pasundan itu ada teman saya, Pak Anton Tirta. Mungkin Bapak kenal. Ini udah saya share. Di sini saya udah muncul share screen. Oh ya ini. Udah muncul Bu? Dari itu belum Pak, atau dari saya ya coba Coba sebentar. dari Bu Lina. Boleh dari Ibu aja lah Bu, kalau memang Ya ada sebentar ya susah. Pak. Ya. Karena ini menurut saya video ini sangat penting membuat reprogram your brain. Saya coba share ya, mohon izin dibantu share di sini. Oh, sebentar. Mohon maaf dari Pak Irwannya di stop share dulu Bapak. Dimatiin dulu ya. Dari Bapak, saya coba bantu share di sini. Mohon maaf ya untuk teman-teman, Bapak Ibu dosen, saya bantu share di sini. Mudah-mudahan suaranya bisa terdengar dengan baik. Ya, kenapa saya ingin video ini muncul? Nah, ini udah muncul Bu. Sudah ada ya? Dan suaranya ya. Ini saya mulai play ya. Ya. If you expect to achieve your goals, if you expect to reach your potential, if you expect to have your dreams come true, what I'm about to explain to you is mission critical. You must become a master at visualization. Bu, dimulai dari awal bisa? Oh iya, boleh. Nah, ini tolong bagi rekan-rekan semua atau Bapak-bapak, Ibu, ini video ini bagus sekali bagaimana kita bisa merubah kebiasaan dengan pola pikir kita, memunculkan suatu potensi-potensi yang ada kita miliki. Nah, itu sebabnya saya kepengen ini videonya ditayangkan, Bu. Iya. Nah, silakan, Bu. Nah, enggak dimulai ya Pak dari sini ya. Ya. Bismillah. If you expect to achieve your goals, if you expect to reach your potential, if you expect to have your dreams come true, what I'm about to explain to you is mission critical. You must become a master at visualization. For those of you that are like, what the heck is she talking about? I did not sign up for some sort of meditation woo-woo spiritual thing here. Don't worry, this is Mel Robbins. There's always science and research involved in everything that I talk about. So visualization is an extraordinarily powerful skill. You may have heard of the law of attraction. You may have heard of the word visualization. You may have heard of the word manifesting. I call it seeing signs. Your brain has a system in it. Here's the technical term. It's called the reticular activating system. It is a network of neurons all up in here. And what is the job of the reticular activating system? It is a filter system. It's basically a system that allows certain information in your brain and it blocks out other information. And guess who programmed that filter? You did. And so did the people from your past. And so if you constantly feel like you're unlovable, guess what? Your reticular activating system is going through the day and it is going to point out every single piece of evidence
that confirms that negative belief that you have. If you think that people don't like you at work, the reticular activating system, the filter, it is literally going to be looking for evidence to confirm that belief all day long. This is one of the reasons why we have such a problem with politics in this country. This is why there's something called a confirmation bias. Confirmation bias means your mind loves to read things that you agree with, because reading things that you agree with confirms your filter. Why do we have a reticular activating system? There's a really important reason why you have this. The reason why is if your brain let in everything. Have you ever looked at a Facebook page? Have you noticed how many words are on a standard Facebook page, and the ad over here, and the ad over here, and the ad over here, and the ad, and the news feed right here, and the stuff up here, and all this over here? If your brain took in everything at equal value, your head would literally explode off your shoulders. Your brain would melt down. And so the reticular activating system protects your brain by filtering information and only letting in stuff that it agrees with. So that's the scientific reason and mandate for why you got to get busy reprogramming that thing. Because now we're going to talk about visualization and how you use it in order to start to reprogram the reticular activating system in your brain so that your brain starts to spot opportunity. Your brain starts to spot evidence that things are working out. Your brain starts to spot coincidences so you can build momentum. And it begins with visualization. So as you take your goals, right? So you've written down all these goals, right? I want you to go to each one, and I want you to do a visualization exercise. And here's how you're going to do it based on science, because there's a particular way you have to do this based on science, okay? It's a two-step method. If your goal is to improve your self-worth, I want you to visualize what your life looks like and how you're going to feel about yourself when your self-worth has improved. There's two things that you have to do when it comes to visualization. You have to close your eyes. Truly, I know it sounds stupid, but I want you to close your eyes, and I want you to, in your mind, have a specific picture of what it looks like in your life when your self-worth has improved. You're going to see yourself speaking up at work. You're going to see yourself talking more about your business. You're going to see yourself leaving bad relationships. You're going to see yourself defining boundaries. You're going to see yourself going to the gym. You're going to see yourself taking care of yourself. And when you start to visualize the image of that, I want you to consciously, this is step 2, consciously think of the positive emotions that you're going to feel. I'm going to feel happy. I'm going to feel proud. I'm going to stand taller. I'm going to be so grateful that I made this change. Marrying the specific picture. Oh, there I am. There I am. I'm at work and I'm raising my hand. Amazing. I'm sharing my idea. There I am. I'm getting a promotion. There I am asking for a raise. There I am. I've just signed up another customer to my business. There I am. I've gone back to school. I feel so good about myself. When you do that, here's what's actually happening in your brain. This is the cool science part. You are training your brain to have a totally different filter. You see, your brain, my brain, it doesn't know the difference between something that actually happened to you and the things you imagine that are happening to you. Let me say that again. Your brain doesn't know the difference between the bad things that actually happened to you, the real memories that you have, and an imagined memory that you're creating. Your brain will experience you visualizing going to the gym, you visualizing how happy you feel when you do, you visualizing asking for that raise and getting it and how proud you're going to feel. Your brain, when you visualize in the way that I'm teaching you to, it encodes it as a real memory. And that's important
because when you encode it as a real memory, it changes the filter system, that reticular activating system. And here's what we know based on research. The more you visualize things, number one, the greater your confidence is going to be, the greater security you're going to have about it. And here's the really cool thing. The more you do this with your goals, you wake up every day and you just visualize, it takes 30 freaking seconds for crying out loud. You visualize having a great day at school. You visualize curing your panic and how proud you're going to be. What studies suggest and have proven is that simply visualizing yourself doing things actually develops the skill and helps you improve the skills, just as if you were actually doing it. And so there's proof based on research that visualization helps you build skills. And then finally, the other thing that's really important about this is that the more that you do this, what we know based on research is that the reason why you start to believe what you think is because you are reprogramming your brain. You are changing the network of neurons that act as a filter. And so the more that you actually believe in yourself and you start thinking and visualizing yourself speaking up, the more confident you're going to become, the more skills that you're building, and you're actually going to do it. And then instead of looking for all the reasons when you're sitting in a meeting to not speak up, you're going to just speak up. Because you're going to have changed the filter. You're going to look for opportunities. This is how it works. This is why this is so incredibly important. And so day one, I want you to go through all the goals that you set. And I want you every single day throughout the next 30 days, you are going to spend 30 seconds. Your dreams deserve 30 seconds, don't you think? You're going to close your eyes and you're going to visualize, what does it look like in your life when you have achieved your monetary goals this year? How does it feel to go to the bank and see that balance? How does it feel to be able to write that check and take your kids to Disney World on money that you made? How does it feel to be able to rent your own place or put down a down payment for the house you've always dreamt of? How does it feel to be able to have saved enough money so you can quit the job that you hate and launch the business because you have achieved your goals? It feels darn good. That's how it feels. And I want you to just savor that, because what you're doing when you visualize is you're reprogramming your reticular activating system, that system of neurons, that network that acts like a filter in your brain so that it's spotting opportunity, so that it is helping you see evidence that you are confident, that you are capable, that you can do this, instead of all the garbage you think right now. Selesai. Baik. Belum. Ini semoga bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun mahasiswa di sini memahami yang saya sampaikan tadi ya. Kenapa ini penting? Karena teori ini sudah saya aplikasikan semenjak saya SMA. Jadi di pola mindset saya itu biasanya saya tidak pernah mau yang negatif, tapi yang positif. Nah, dulu belum ada ilmu ini. Cuman saya selalu berkeyakinan bahwa hidup itu dimulai dari diri sendiri dulu. Nah, bagaimana bisa merubah hidup ini ya tergantung dari pola pikir kita atau mindset kita. Nah, termasuk dengan potensi, termasuk kalau boleh saya cerita terus terang ya Bu saya sudah merebrand otak saya suatu saat akan menjadi pembicara di UPI. Itu setahun yang lalu. Oh, serius Pak? Serius Ibu. Ini saya udah serius. Dulu pertama udah waktu pertama Kirhuci dengan Fakultas Bahasa. Saya udah setahun yang lalu udah saya menggambarkan reforming di kepala saya bahwa saya nanti akan mengadakan webinar lagi di UPI
tapi dengan tema yang mencari apa yang kita inginkan. Nah, inilah potensi diri. Nah, apa yang kita buat ini, tolong sekali saya minta dengan sangat, dengan kerendahan hati saya, Anda mahasiswa, mahasiswi, pelajari, pahami apa yang diadakan di video ini. Saya perhatikan anak-anak itu hanya dengan sebagian selesainya enggak. Padahal poin yang terpenting adalah bagaimana Anda memvisualisasikan masa depan Anda akan yang terjadi itu seperti apa dengan waktu 30 detik. Pada saat Anda bangun, bagaimana Anda mencapai kehidupan ini untuk dari pagi sampai malam nanti tidur itu seperti apa yang Anda inginkan. Nah, istilahnya kalau saya bilang ini di agama selalu berpikiran kalau Anda berpikir positif, maka akan hasilnya juga positif. Kalau Anda berpikiran negatif, maka Anda akan juga hasilnya negatif. Nah, saya harap video ini, tadi linknya udah saya share, bagi Anda yang pengen merubah hidup Anda atau mau lebih baik dari tahun kemarin ke sekarang dan akan datang, coba pelajari video tadi ini, sangat bermanfaat, khususnya buat saya. Dulu belum ada ilmu ini, Bu. Nah, ini saya suka kasih ke teman-teman untuk ini. Oke, semoga ada yang ingin tanyakan dari video ini. Karena ini buat saya sangat penting buat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung. Mau dibuka langsung sesi tanya jawabnya, Pak, tentang video Ya. ini? Ya. Boleh, Bu. Ya, sebelum nanti dilanjut mungkin PowerPoint Ya. yang akan ditampilkan berikutnya ya. Ya. Silakan teman-teman semua yang ada di sini atau Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya mengenai khususnya video yang tadi ditampilkan. Tadi sebetulnya ini ya tentang program apa namanya? Reprogramming your brain. Ya, reprogram your brain gitu ya. Tadi menarik di chat ini Pak Muhammad Atoilah sudah pas saat Bapak mencoba cari-cari klik apa videonya, dia sudah menuliskan di chat ini sukses daily ya Pak. Ya, betul. Atoilah, ya ini kayaknya sudah pernah lihat ya Muhammad Atoilah itu dari mahasiswa Departemen Bahasa Jepang atau dari mana nih? Ada Muhammad Atoilah? Mungkin bisa ini sambil menunggu yang mau menanyakan. Di chat sih sudah ada yang menanyakan tapi tidak berhubungan dengan ini video. Ya, tadi siapa Bu yang sudah melihat tadi Bu yang linknya? Muhammad Atoilah di sini dengan Muhammad Atoilah monitor tidak? Muhammad Atoilah ada. Tadi dia Pak Aib itu sudah raise hand sambil menunggu Muhammad Atoilah. Pak Aib mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan, hatur nuhun pisan, sharing pengalaman, sharing ilmu, sangat bermanfaat bagi kami. Ya sehubungan dengan apa yang sedang saya lakukan hari ini, Pak Irwan, terutama tadi saya dulu sebetulnya melakukan atau bertani ini tanpa perencanaan, hanya spontanitas saja. Ya kebetulan waktu itu hanya berpikir setelah pensiun apa yang akan saya lakukan begitu ya. Nah, waktu itu saya masih ingat itu ngobrol-ngobrol dengan Pak Sujianto ya, rekan sejawat juga, sambil merokok. Kita ini setelah pensiun mau apa sih? Untung kalau ada yang mau menggunakan kita, kalau tidak ada yang mau menggunakan lagi mau apa begitu. Spontanitas saat itu. Nah kebetulan ya saya dari kecil hidup bertani dengan orang tua ya, dan ada pengalaman bertani di situ. Oh
tiba-tiba teringat, mungkin saya akan jadi petani begitu. Lebih baik bertani saja. Nah, saat itu ya kebetulan punya lahan sedikit gitu ya. Punya lahan sedikit, tiba-tiba saya ingin menjualnya itu lahan yang ada di Bandung itu. Untuk apa ya? Untuk bertani, karena lahan yang di Bandung yang sesempit itu tidak mungkin saya lakukan untuk bertani. Itu spontanitas. Lalu saya pasang saja iklan itu tanah mau dijual begitu. Dan alhamdulillah ya kersaning Yang Maha Kuasa, tanah itu laku. Setelah laku mau diapakan? Setelah laku saya pindahkan itu karena saya butuh lahan yang lebih luas untuk bertani. Saya belikan di Ciamis. Itu saya beli hutan itu. Beli hutan, lalu setelah saya beli itu spontanitas saja, saya telepon dari Bandung, tolong dibabad semuanya. Gitu. Babad semuanya, lalu buat lobang-lobang. Dan di dalam benak saya itu apa yang saya mau tanam, tiba-tiba muncul kata durian itu. Dan dari mana saya harus dapat bibit saat itu? Saya juga masih bingung. Lihat di YouTube, lihat di internet, akhirnya saya menemukan. Langsung saja tidak banyak berpikir, saya beli itu bibit durian, lubangnya sudah ada, tanami. Sedangkan ilmu untuk menanam durian itu pun saya masih nol saat itu. Hanya faktor yang penting melangkah dulu, ilmu bisa belakangan dipelajari gitu. Nah, kalau saja dulu saya tidak melakukan hal yang spontanitas itu tanpa perencanaan dan sebagainya, mungkin sekarang baru kapan saya mau menanam, mungkin berpikir seperti itu, dan tidak mungkin si pohon itu sebesar sekarang kalau tidak saat itu berpikir begitu. Jadi tadi yang Bapak sampaikan di situ, laksanakan apa yang kamu katakan, yang kamu ucapkan. Nah, itu tanpa perencanaan, jadi spontanitas saja. Apa yang ada di benak langsung dikerjakan, itu memang betul penting sekali, Pak, karena dimulai dari satu langkah. Hanya itu. Nah, kemudian dari sejak proses pertumbuhan tanaman, akhirnya kenalan dari sana sini terbuka lebar, ya berkenalan dengan petani-petani besar, kemudian maniak-maniak juga, kemudian penjual-penjual juga, akhirnya ketemulah dengan mereka. Jadi percaya diri semakin tumbuh di situ. Percaya diri semakin tumbuh. Kemana saya harus, seperti tadi Bapak katakan, yang penting itu pemasaran. Nah, alhamdulillah di sini kami makin banyak kenalan-kenalan, penjual durian, toko durian, kemudian ilmuwan dari IPB dan sebagainya, kemudian praktisi lapangan juga semakin banyak berkenalan, bercengkrama setiap hari. Dan yang ada di dalam pergaulan sekarang itu, mohon maaf, walaupun saya pakar bahasa Jepang, tetapi lebih sering bercengkrama dengan pakar-pakar durian atau pertanian sekarang itu. Iya. Iya, betul, Pak. Sehingga setelah dimulainya itu jalan semakin terbuka. Nah, jadi tadi potensi diri ini bagi mahasiswa itu bisa saja ditemukan dalam waktu sejenak. Itu ya. Oh, saya ini bisa bertani, saya ini bisa berternak. Tetapi daripada berpikir, jadi laksanakan, itu memang betul sekali. Bahkan sekarang saja untuk alpukat, Pak. Untuk alpukat ini begitu berbuah,
Pak Aep, tolong namai nama saya di alpukat itu. Alpukat misalnya dalam satu pohon berbuah 20, Pak. Berbuah 20 misalnya. Tolong tuliskan nama saya di alpukat, ada yang 5 alpukat misalnya, nama saya di situ. Karena semuanya alpukat unggulan semua begitu, tidak asal tanam. Sehingga di ini bisnis online atau melalui sosial media ini sangat menguntungkan sekali begitu ya. Dan itu tidak hanya alpukat dan durian, saya tanaman pun begitu diposting misalnya tanaman yang atau bunga hias yang saya punya diposting, banyak sekali itu ke Messenger atau ke WA, Pak ini dijual berapa, Pak cek PM, itu banyak sekali. Jadi asal mau kemudian mau memposting saja itu suatu hal yang luar biasa dan menjadi iklan yang luar biasa. Nah, hanya sampai saat ini masalah yang saya hadapi adalah saya kurang rajin mencatat biaya yang sudah dikeluarkan itu berapa, sehingga tidak tercatat begitu kos berapa yang sudah saya keluarkan. Jadi keuntungan sekarang terutama di alpukat yang sudah berbuah, saya belum kira-kira harus di tahun berapa saya harus mendapatkan keuntungan begitu. Sekarang itu saya hanya untuk testimoni saja, terutama di awal panen ini, testimoni kepada beberapa orang pakar-pakar peralpukatan atau buah-buahan. Nah, apakah buah saya itu layak menurut pakar ya, baik dari rasa, ukuran, bentuk, kemudian apakah kira-kira diminati pasar atau tidak gitu. Karena kalau misalnya rasa berarti saya harus mengubah atau menambah atau mengurangi pupuk yang diberikan begitu. Nah, kira-kira barangkali ada saran atau pendapat dari Bapak bagi apa yang bagi apa yang saya lakukan saat ini untuk kedepannya begitu, Pak. Ya. Oke, Pak Aep, terima kasih. Ini saya sudah mendengar apa yang proses dari awal sampai akhir. Memang suatu usaha itu tidak mulus berjalan mulus, pasti ada permasalahannya. Banyak sekali. Ya, nah mungkin karena ini adalah membahas potensi diri, untuk menyelesaikan masalah Bapak tadi, masalah keuangan, bisa nanti saya jelaskan di sesi kedua, yaitu melihat peluang-peluang usaha, Pak. Nanti di situ ada caranya bagaimana Anda memanajemen sumber daya manusianya, keuangannya, pemasarannya, teknologinya, termasuk mendapatkan investor, Pak. Iya. Jadi investor itu sekarang sudah banyak, Pak. Klik di komputer aja, di internet itu udah banyak sekali. Jadi cuman untuk menjawab pertanyaan Bapak bagaimana ngatur keuangannya, ada program yang dari Bank Indonesia namanya SIAPIK, Pak. SIAPIK, Bapak cukup download aja, itu sangat mudah mengerjakannya. Jadi program SIAPIK namanya. Itu yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Mungkin itu aja yang untuk menjawab Pak Aep ya, Pak ya. Iya, Pak. Nanti selanjutnya tahap kedua, nanti kita melihat peluang bisnisnya seperti apa. Nah, karena ini saya harus mengejar materi, jadi otomatis saya harus balik lagi ke materinya saya. Terima kasih masukannya Pak Aep untuk itu. Nah, untuk materi selanjutnya adalah yang saya kemukakan adalah ini menyangkut dengan bagaimana sih kita melihat potensi diri kita itu. Ini banyak sekali di manajemen itu dilakukan untuk perusahaan-perusahaan atau produk dengan istilah SWOT.
Nah, saya akan memaksa Anda untuk bisa memahami siapa diri Anda dengan menerapkan SWOT ini. Yang pertama adalah bagaimana kelebihan Anda. Pasti Anda bisa catat nanti. Apa kelemahan diri Anda? Nah, ini tolong nanti apa kelebihan Anda, kemudian apa kekurangan Anda, apa peluang yang Anda dimiliki seperti Anda punya sekarang. Terus yang kedua, apakah ada ancaman atau yang membuat Anda tidak nyaman dari hidup ini. Nah, ini tadinya saya ingin ada Anda mengisi ini, tapi mungkin nanti dari Bu Lina ya bisa nanti setiap peserta diminta untuk membuat SWOT diri Anda sendiri. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah menyangkut dengan istilahnya kalau kita sebagai manusia itu ada 4 karakter bisnis yang manusia punya. Ini menurut Robert Kiyosaki ya. Robert Kiyosaki itu membagi 4 karakter manusia menyangkut dengan bisnisnya. Yang pertama adalah manusia sebagai pekerja. Ya, dia mulai dari usia produktif sampai nanti usia pensiun, dia adalah sebagai pekerja, full, tidak ada kegiatan apapun. Jadi pagi jam 8, pulang jam 5, terus sampai dia hidup, sampai dia pensiun. Nah, yang kedua adalah sebagai self-employer. Ini biasanya mereka-mereka yang memiliki dana lebih, memiliki pengetahuan lebih, memiliki IQ lebih, mereka menjadikan sebagai dirinya untuk membuat potensinya lebih besar. Nah, biasanya mereka kepada yang istilahnya menjadi dokter, menjadi dosen. Nah, jadi dosen kan perlu duit banyak ya Bu Lina ya. Sekolah banyak ya. Dipaksa apalagi kalau nggak dapat beasiswa atau segala macam. Betul banget, Kak. Jadi pengacara. Nah, ini disebut dengan self-employment. Jadi bagaimana dia mengoptimalisasikan dirinya sendiri untuk memiliki potensi yang lebih besar untuk mencapai tujuan hidupnya. Nah, yang ketiga adalah menjadi seorang pembisnis. Nah, jadi untuk mulai bisnis ini sederhana kalimatnya, tapi untuk melaksanakannya agak berat. Jadi mulai dari dia entrepreneur skill-nya, external skill-nya, itu sangat berpengaruh terhadap dirinya. Nah, yang terakhir sebagai investor. Nah, sebagai investor ini adalah dia mempunyai modal sedikit atau modal banyak untuk dia berikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan dananya. Nah, kalau dilihat dari awal, ya saya sudah melalui sini semua nih. Saya sudah dari pekerja sudah sebagai karyawan orang perusahaan asing sampai kemudian jadi entrepreneur, menjadi dosen ya, dituntut biaya banyak untuk kuliah. Kemudian jadi pembisnis. Nah, bisnis sekarang. Nah, sekarang saya menginjak sebagai investor. Jadi kalau ada rekan-rekan yang kira-kira butuh dana investasi atau apa, kalau saya bisa saya bantu, kalau tidak saya bisa mungkin saya nanti cari investor ya. Kalau ada peluang-peluang bisnis yang lain. Nah, ini hidup ini memang berputar seperti ini. Ya, itu adalah dari pola pikir yang Anda buat tadi itu. Nah, yang selanjutnya adalah menyangkut sudahkah Anda memiliki potensi ini? Nah, tolong jawab di dalam diri Anda sendiri. Ya, yang pertama selalu bersemangat dalam hidup. Apapun permasalahannya, semangat ya. Nah, terus tekun dalam mencapai tujuan hidup. Nah, ini kenapa tujuannya? Anda harus buat detail hidup Anda yang tadi saya sebutkan. Dan ketiga, tidak tergantung pada orang lain. Ya. Selalu berinisiatif dan kreatif dalam hidup. Nah, selalu produktif dalam berusaha atau berkarir. Maksudnya kalau Anda berkarir ya sebagai dosen atau sebagai karyawan, Anda harus selalu produktif. Terus mencapainya tujuan yang diinginkan. Ya. Terus meraih tujuan yang lebih cepat. Nah, tujuan yang lebih cepat ini bisa didukung dengan rekan kerja atau network Anda ataupun pengalaman pengetahuan Anda. Yang kedelapan, mengoptimalkan terhadap masa depan. Nah, masa depan itu seperti apa yang Anda akan buat. Yang 9, menikmati hidup dan bisnis atau karir. Wajib loh.
Kita jangan terus bekerja tapi tidak memikirkan tubuh kita yang kelelahan, kecapean. Kita harus bisa menikmati hidup. Misalnya kayak tadi Pak Aep berkebun, lihat kebunnya Pak Aep, durian sama alpukat, itu suatu menikmati hidup. Aktif belajar terhadap suatu hal yang baru, itu penting. Ya, saya juga selalu berpikir gini, di atas langit ada langit. Di atas langit pasti ada hal-hal baru yang saya ingin capai. Terus menunaikan kewajiban dan larangan agama, terus melakukan sunnah Rasul. Nah, saya selalu berpikir untuk akhirat. Nanti dunia juga akan ikut. Nah, itu saya selalu berpikir. Apapun yang saya lakukan, saya berpikir untuk akhirat. Ilmu ini bermanfaat untuk semua orang. Nah, nanti alhamdulillah saya ketemu sama orang-orang yang berpotensi besar. Nah, selanjutnya ini yang saya ingin sampaikan. Otak. Otak manusia itu kalau saya bagi ya, itu termasuk manusia yang cerdas, manusia yang pintar, ataupun manusia bodoh. Tapi menurut saya tidak ada manusia yang bodoh. Hanya ada manusia yang malas. Nah, tolong perhatikan kalau Anda menjadi seseorang itu, Anda harus menganalisa, saya termasuk orang yang cerdaskah? Saya termasuk orang yang pintarkah? Atau saya termasuk yang orang bodoh? Tapi saya yakin tidak ada manusia yang bodoh, teman hanya malas. Nah, ini penting buat Anda karena akan memahami, jangan sakit hati kalau Anda nanti meng-hire ataupun merekrut karyawan Anda adalah orang yang cerdas. Biasanya mereka itu tidak akan lama dengan Anda. Setelah ilmu yang dia punyai sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dia serap dari dia belajar bekerja, dia otomatis secara garis besar dia akan loncat, dia akan pindah kepada bahkan dia membuat usaha yang sama dengan kita. Itu nggak perlu Anda komplain ataupun nggak perlu Anda sesali. Anda sudah menanam kebaikan pada orang yang memang mau berubah dan memiliki kecerdasan lebih dari biasanya. Nah, orang yang pintar. Orang yang pintar ini saya suka bilang 50-50 ya. Maksudnya dia bisa meloncat pada hal yang baru, yang dia membuka usaha baru, yang persis sama ataupun tidak. Atau dia akan loyal kepada Anda. Nah, ini dua hal yang berbeda. Nah, kita serahkan saja kepada Maha Kuasa, dia maunya seperti apa. Nah, kalau yang manusia bodoh ataupun malas, ini biasanya akan lebih loyal atau lebih setia kepada Anda. Karena Anda telah membuat dia lebih berubah daripada yang sebelumnya. Jadi, nanti dalam hidup Anda akan ketemu dengan karakteristik manusia yang 3 macam ini. Manusia yang cerdas, manusia yang pintar, dan manusia yang malas. Nah, biasanya orang-orang yang setia dan loyal itu biasanya manusia-manusia yang malas. Karena dia udah merasa puas dan yakin atas diri Anda untuk dia bimbing, dia arahkan, dia bina. Nah, kalau orang pintar itu 50-50. Maksudnya dia bisa ikut kepada Anda atau dia punya bisnis. Kalau orang cerdas, saya selalu yakin dia pasti akan cepat pergi dari Anda. Dan jangan sesali karena dia memang membutuhkan hidup yang baru. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, dalam hidup ini, Anda harus membuat map life your future. Jadi maksudnya apa sih? Anda buat gambaran 1 tahun sampai 5 tahun ke depan, itu Anda mau jadi apa? Apa progres Anda? Apa kegiatan Anda? Contoh buat mahasiswa. Sekarang mahasiswa Anda, target Anda jangka pendek lulus dengan IPK contohnya 3,5 ya. Nah, untuk jangka panjangnya itu berkisar anak 6-10 tahun. Anda seperti apa? Anda harus buat. Mungkin 5-6 tahun sekarang Anda sudah menikah ataupun Anda punya karir yang bagus. Ini harus Anda buat. Kemudian map jangka panjang ya, misalnya Anda ingin jadi umroh atau haji, nah itu. Nah, ini dibuat dalam suatu gambaran yang tervisualisasi dari gambar-gambar yang ada di Anda bisa cari di YouTube ya ataupun di Google Image. Itu
seperti apa yang Anda ingin dapatkan. Nah, ini yang menurut saya harus ada. Nah, itu nanti ditempelkan di dalam tempat figura ya. Figura, kemudian Anda tempelkan di kamar, kalau bisa ada 4 ya. Kemudian di tempat musola, tempat sholat, terus di kamar Anda, di ruang belajar Anda, dan di ruang tempat kerja Anda. Itu setiap Anda melihat itu, semacam Anda menarik diri Anda untuk mencapai target itu. Ya, tervisualisasikan apa yang ini kan. Seperti tadi filmnya tadi, Remind Your Brain ya. Itu penting sekali. Nah, selanjutnya adalah menyangkut dengan tip bagaimana menggali potensi. Nah, yang pertama Anda harus memiliki mentor. Nah, dari awal tadi saya buka seminar ini, saya bersedia menjadi mentor Anda atau coach Anda untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Ya, jadi ini saya membuka peluang untuk Anda. Jadi Anda harus bisa memiliki mentor untuk pribadi yang lebih baik. Terus menjadilah orang yang produktif. Misalnya dari kampak yang tumbuh, diasah, dia buat jadi lancip, kemudian jadi bisa memotong kayu. Memiliki batas waktu pencapaian. Jadi Anda harus buat target-target. Bagaimana target ini tercapai sebulankah, setahunkah, 2 tahun, 3 tahun. Supaya apa? Terarah dan penjadwalan yang terbaik. Dan bersemangat mencapai targetnya. Jadi ada pengingat. Yang keempat, memiliki mentalitas tinggi, yaitu Anda berbagi dari ilmu, dari harta. Nah, yang penting ini nih, bergaul di lingkungan yang kondusif. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang entrepreneur atau menjadi dosen atau menjadi apapun, Anda harus bergaul pada lingkungan yang mendukung cita-cita Anda. Ya. Dulu waktu pertama saya menjadi dosen, saya sengaja setiap dinas keluar dari kantor, saya bawa setelan yang persis kayak dosen. Nah, dosen, dan saya masuk, ingat sekali saya ke ITENAS. Ke ITENAS, saya memperagakan atau mempraktekkan berakting lah ya istilahnya. Seperti dosen, masuk kelas, segala macam. Terus tanya mahasiswa, apa mata kuliah segala macam. Nah, remind di otak itulah yang akan menjadikan siapa Anda. Nah, seperti ini juga saya tidak membayangkan apa yang saya gambarkan dulu waktu saya dinas keluar dari kantor. Saya selalu bilang supirnya masuk ke kampus ini. Nah, dia nggak banyak tanya, saya masuk bawa tas beda yang lain, terus ganti pakai baju yang lain, masuk ke kampus, lihat kampus, masuk ke kelas-kelasnya. Ternyata apa yang saya alami ini ya terjadi. Ya, ini semacam remind kepala otak. Terus berdoa, selalu sholat tepat waktu, tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, dan zikir. Maaf, saya bukannya berarti menggurukan ataupun saya lebih baik. Tidak, saya hanya coba mengingatkan bahwa hal-hal yang itu ada di luar nalar kita, ada energi yang menggerakkan untuk terjadi semua. Oke, ini ada beberapa video, tapi nanti bisa di-setel aja karena waktunya udah jam 10.34. Saya harus buka tanya jawab. Ini gampang. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kebenaran itu milik Allah. Kesalahan pasti ada milik saya. Jadi mohon dimaafkan kalau ada hal-hal dalam presentasi ini dari awal sampai akhir ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin itu Bu Lina yang saya sampaikan materi hari ini. Ya. Terima kasih banyak ini Bapak Irwan Hermawan atau kita panggil Pak Iher ya. Banyak sekali ini ya materi atau ilmu-ilmu yang kita dapat, terutama tadi video itu saya juga masih mengingat sekali disambung dengan pengalaman Pak Aep tadi ya, bagaimana cara kita memvisualisasikan goal, dan memang udah ada contoh dari Pak Iher sendiri, sekaligus Pak Aep tadi sudah menjelaskan pengalamannya. Reprogram your brain gitu ya, menarik sekali. Bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri kita selama 30 detik untuk membangkitkan visualisasi diri kita masing-masing supaya tergali potensi kita. Oke. Hal
Alhamdulillah waktunya pas ini Pak Iher, memang tepat sekali yang sudah berpengalaman dan bersertifikat ini mentor kita, materi yang disampaikan pas sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab sambil menunggu teman-teman atau Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya. Saya bacakan dulu yang dari tadi sudah muncul ini di ruang chat. Nanti yang ingin bertanya secara lisan boleh kalian klik fitur raise hand-nya ya, sampai nanti saya akan urutkan dari yang terawal dulu raise hand-nya. Pertanyaan di ruang chat ini dari Ade Priska Apulina dari LP3I Bandung. Pertanyaannya ini juga menarik. Bagaimana bila kita sudah tahu potensi diri kita, Pak, katanya ya, tapi karena takut dibully atau diremehkan membuat diri kita menjadi malas untuk mengasah potensi diri kita. Bagaimana cara mengatasinya, Pak? Oh, ini pertanyaannya hampir mirip dengan yang tadi saya lihat di video, muncul di benak saya, gimana cara mengatasi masalah kita malas, takut gagal, nah hal seperti itu. Mangga Pak Iher. Dari siapa tadi Bu Lina? Pak, ini dari teman kita Ade Priska LP3I Oh ya, Bandung. baik, Ade Priska. Ya, pertanyaannya bagus banget ini dari Ade Priska. Yang saya ingin sampaikan tadi ada poin-poinnya, kalau kita sudah memiliki atau mengetahui potensi kita, terus bagaimana kita bisa mengaktifkan atau istilahnya, kalau saya bilang istilahnya mendorkan lah ya. Kalau saya bilang mendorkan. Jadi untuk saya udah tahu potensi saya Pak gini. Nah, tapi dalam mengeluarkan itu ada permasalahan, karena di sekitar kita itu biasanya ada orang yang memang diciptakan Allah itu menghambat kita ya. Itu pasti ada. Nah, ini di poin yang di sini nih TAD ya, ini saya sampaikan. Nah, Anda harus memiliki mentor. Kenapa? Karena dengan mentor ini Anda akan tumbuh lebih baik, minimal diarahkan. Bagaimana sih saya harus, contohnya gini, saya punya kemampuan di bidang kemampuan untuk negosiasi. Nah, bagaimana saya menjadi seorang yang negosiator yang bagus atau yang ulung, atau bagaimana yang bisa meyakinkan investor ataupun narasumber segala macam. Nah, Anda harus memiliki mentor. Kenapa? Mentor ini yang akan memberikan arahan, bimbingan, dan kritikan ya, supaya Anda ini. Nah, yang kedua yang saya harus sampaikan kepada adik, Anda harus bergaul di lingkungan yang kondusif. Kalau Anda punya kemampuan bernegosiasi, tapi Anda bergaul di tempat orang-orang yang selalu pesimis, yang selalu tidak yakin terhadap suatu masa depan, nah itu akan berpengaruh pada diri Anda. Ya, ini akan berpengaruh besar. Jadi kalau saya bilang ada di Al-Quran itu bilang, kalau Anda bergaul dengan tukang parfum, maka badan Anda akan berbau parfum. Tapi kalau Anda bergaul dengan tukang besi, maka badan Anda akan bau besi. Nah, ini bergaul di lingkungan yang kondusif inilah yang penting buat Anda. Nah, Ade harus cari siapa tempat-tempat yang memang kondusif ya. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah harus punya batas waktu pencapaian. Saya mempelajari kemampuan negosiasi ini berapa lama. Saya harus mencapai maksimalnya seperti apa, dengan karakteristiknya seperti apa. Nah, ini penting. Jadi 3 poin tadi tersebut itu untuk mengatasi lingkungan atau orang-orang yang biasalah. Saya selalu bilang begini, semakin banyak orang yang mengejek atau semakin banyak orang yang menghina, berarti titik sukses Anda semakin besar. Dan itu juga dibuktikan, ini di bawah video ini ada video Jack Ma. Dia waktu pertama mengajukan usulan untuk membuat internet di Cina, itu banyak yang ya mencaci maki, menghina, tidak mungkin, hal yang
tidak masuk di akal. Nah, dia selalu yakin apapun yang negatif mereka buat, semakin banyak yang tidak percaya, maka suksesnya akan lebih cepat datang. Betul, betul. Ya, betul. itu. Nah, itu jawaban dari saya untuk Teh Ade. Semoga memuaskan. Semoga tidak memuaskan kalau saya. Dengan tidak memuaskan Anda mencari mentor. Ya, betul. Ya, terima kasih Pak Iher untuk pertanyaan dari Ade ya, mudah-mudahan Ade Priska bisa memahami. Sebelum melanjutkan membacakan pertanyaan di chat ini, ada yang mau bertanya secara lisan, secara langsung boleh fitur raise hand-nya di klik. Ada yang mau bertanya secara langsung, ini teman-teman dari bahasa Jepang, tadi ini beberapa yang sudah menuliskan dari LP3I ya, mahasiswa LP3I. Mungkin mahasiswa Pak Iher Ya, Bu. ya. Oke, ada Ya, yang ada yang menanyakan, ayo dari jurusan bahasa Jepang. Jangan takut ini. Takut nih. Mau bertanya aja takut ya. Bagaimana memvisualisasikan diri ya. Ini sudah takut. Asal saya jangan ditanya pakai bahasa Jepang aja ya. Ya. Ada yang mau bertanya secara langsung yang di sini? Halo Pak, saya mau bertanya dong. Oh, boleh dong. Silakan. Ya, silakan dong. Siti Nur Aziza yang ini juga sudah di chat tadi ya, silakan. Ya, silakan. Bagaimana cara mengembangkan potensi diri di era globalisasi? Wow, bagaimana caranya mengembangkan potensi di era globalisasi? Dengan siapa ini ya? Apanya Pak? Dengan siapa? Dengan siapa? Siapa namanya? Siti Nur Aziza ya. Siti Nur. Oke. Kalau Anda hidup di zaman sekarang, itu Anda lebih mudah dibandingkan hidup saya di zaman dulu. Kenapa? Dulu mau telepon aja harus ke telepon koin. Harus nunggu di warung telepon ya. Kalau sekarang Anda punya HP, punya internet, punya. Nah, potensi yang Anda harus kembangkan adalah melihat kondisi yang sekarang. Ya, jangan melihat kondisi yang ke belakang, tapi kondisi ke depan. Kalau lihat di zaman sekarang ya, ini saya membuat analisa atau prediksi ya. Nanti dunia internet ataupun dunia maya ini akan lebih punya kemampuan yang lebih menarik, lebih exciting ya. Nah, sekarang pertanyaannya, potensi apa yang saya harus punya untuk menghadapi istilahnya kalau saya bilang masa globalisasi ya. Karena sekarang tidak ada batasan suatu negara dengan yang lain. Anda dengan internet bisa googling kemana aja. Nah, coba Anda pahami kira-kira di internet itu apa yang dibutuhkan. Ya, ini menyangkut dengan peluang Anda nanti ke depannya atau potensi apa yang Anda miliki. Seperti sekarang untuk copywriting. Copywriting itu penting sekali buat suatu media atau buat suatu produk. Nah, contoh kalau Anda dari bahasa Jepang ya. Copywriting bisa dibuat untuk memikat atau melakukan yang namanya pemasaran. Buat kata-kata, kalimat-kalimat yang bisa mengundang orang memahami satu kata tapi berasumsi atau punya makna yang luas. Nah, itu copywriting. Pemahamannya bisa multitafsir. Nah, berarti Anda harus mempelajari bahasa dari yang ingin disampaikan. Kemudian juga Anda harus belajar juga copywriting-nya seperti apa. Nah, contoh yang lainnya bagi Anda yang punya produk, ya, bagaimana Anda bisa produk ini bisa dicapai oleh konsumen dalam waktu segera atau dalam waktu tidak lama. Itu Anda berpikir dengan pengiriman barangnya. Atau kalau Anda berpikir sekarang ilmu apa sih yang harus dikemukakan, harus didapat untuk menambah potensi Anda. Nah, sekarang banyak sekali pemerintah membuka peluang untuk kaula milenial ya, untuk banyak belajar di dunia internet atau dunia
global ini. Anda masuk aja ke Kemeninfo, di situ sudah ada program-program. Nah, jangankan Anda, saya aja insya Allah minggu depan belajar yang namanya digital marketing untuk ekspor. Ya. Padahal saya tahu ilmu ekspor impor, tapi ini ada digital marketing untuk ekspor impor. Dan saya sudah belajar yang namanya internet ekspor impor. Tapi untuk menambah wawasan atau potensi saya masalah ekspor impor di bidang e-marketing, saya belajar. Nah, dites oleh Keminfo, ada tanya jawab segala macam, ya alhamdulillah minggu depan saya harus mengikuti base camp masih di Bandung, alhamdulillah masih di Bandung untuk selama 2 minggu. Ya. Nah itu, jadi potensi yang Anda harus lihat sekarang adalah lihat kondisi sekarang seperti apa, trend in-nya seperti apa. Sekarang sudah banyak orang-orang yang beralih kepada teknologi. Ya. Nah kalau Anda mau belajar teknologi dan perlu mentor teknologi, nah kebetulan saya punya mahasiswa yang saya bimbing dan arahkan waktu dulu dia di mahasiswa. Dia sudah punya perusahaan. Dia membuka peluang untuk magang di perusahaan dia. Nah, untuk mulai dari awal bagaimana mulai sekarang. Jadi Anda yang hidup sekarang, kaum milenial, itu sangat-sangat dipermudah. Sangat diberikan peluang yang besar. Termasuk Anda membuat yang namanya startup ataupun hal-hal yang baru. Nah itu jawaban dari saya. Semoga tidak memuaskan ya. Ya, itu Siti Nur Azizah ya. Jawaban. Terima kasih Pak Iher. Sebelum Makasih ya, Pak. Ya, Siti. Semangat ya, semangat memvisualisasikan diri dulu ya, membayangkan bagaimana kita sukses. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini sudah ada yang resen ya, mengingatkan kembali untuk peserta yang di sini, Bapak Ibu dosen atau teman-teman yang hadir di sini, mohon diisi presensi webinar seri ke-1 ini ya, yang sudah di-share di ruang chat. Berikut juga ada PowerPoint dari Pak Iher yang tadi sudah disampaikan. Mari kita lanjut pertanyaan, masih ada waktu 12 menit lagi ya. Mudah-mudahan yang di chat juga nanti kita akan bacakan. Ini yang bertanya raise hand dulu atau dari chat dulu nih Pak Iher? Boleh, raise hand dulu atau chat terserah Ibu. Yang raise hand aja dulu Bu. Raise hand dulu ya, silakan Nur Aini sebutkan asalnya juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Iher, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya Nuraini dari Politeknik LP3I Bandung, kelas AB 21.0, 21.10. Pertanyaannya, jika saya sudah menemukan mentor yang bagus dan mendorong potensi diri saya dalam berbisnis, serta disebutkan dalam penjelasan Bapak di pertanyaan sebelumnya bahwa lingkungan suportif itu sangat penting ya Pak. Betul. Dari hal tersebut mungkin ada masalah ketika dukungan dari orang-orang terdekat justru menjatuhkan kita. Hal apa yang harus kita lakukan atau mungkinkah kita mencari ide yang lain untuk mengembangkan bisnis kita? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya apal mahasiswi Nuraini ini. Ini pertanyaannya nanti berlanjut ke ini ya, sebetulnya ya tema yang seri kedua ya, tapi ya, seri kedua. Ini seri kedua nanti saya jelaskan. Jadi saya setiap mengajar ya, apabila ada mahasiswi atau mahasiswa yang memiliki potensi, saya tanpa segan-segan atau malu-malu nawarkan kepada mereka. Maukah Anda saya coach untuk bisnis Anda, ataukah dia punya produk, saya kembangkan. Nah, termasuk yang Nuraini ini. Nuraini ini mahasiswi yang kreatif ya. Dia menciptakan yang namanya abon organik ya, berbahan baku dari ubi cilembu, bahan daunnya itu. Nah,
saya berapa kali sama Nurani selalu menawarkan. Jadi bukan orangnya yang nanya ke saya, tapi saya sendiri sebagai mentornya atau sebagai dosennya atau sebagai coachnya yang meminta Nuraini ini untuk bisa saya dampingi untuk menjadi mentornya. Ya, saya karena melihat potensi yang ada di dalam diri Nuraini. Nggak tahu ya, saya punya apa siksen atau apa ya nggak tahu saya bilang. Tapi selama ini berhasil ya Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau melihat seseorang yang kadang-kadang dia suka Nuraini itu suka maju mundur, kadang mau, kadang enggak, kadang mau, kadang enggak. Tapi saya selalu bilang maju, hidup ini pilih. Iya. Nah, dia punya potensi untuk bisa mengembangkan suatu produk yang punya daerah sendiri. Nah, jawaban Nuraini ini saya bilang Anda sudah tidak perlu jauh-jauh, Anda cari mentor sudah ada di saya. Ya. Terus kemudian Anda ingin suatu lingkungan yang bagus, nanti saya bawa Anda ke tempat-tempat yang kondusif untuk bisa mengembangkan Anda. Jadi kadang-kadang mahasiswa-mahasiswi itu suka ada rada takut atau sungkan atau apa. Kalau saya enggak, saya orangnya demokratis ya. Tapi kadang-kadang mahasiswa sendiri yang suka calutak ke saya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Betul Teh, maaf potong. Betul Teh, kadang-kadang yang menjatuhkan itu bukan orang jauh, kadang-kadang teman sendiri yang menjatuhkan. Nah itu pertanyaannya tadi mirip ya. Mungkin nanti lebih mendalam seri kedua ya Pak. Seri kedua, nanti seri kedua saya akan linknya. lebih bagaimana kita menganalisa suatu peluang usaha yang bisa kita pakai. Iya, nah, ini masuk tadi yang itu ya, yang supporting di lingkungan yang di sekitar kita yang tidak support gitu ya, sesuai pertanyaan Nuraini. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari alumni nih dari tadi dari LP3I semua ya, mahasiswa bahasa Jepangnya silakan jangan malu-malu bertanya sebelum raise hand muncul. Ini ada pertanyaan dari alumni kita nih Pak, yang namanya Angga. Angga mau dibacakan atau mau secara lisan disampaikan Angga? Dibacakan aja Teh. Oh, dibacakan aja ya. Oke, ini juga mungkin menarik tentang potensi diri. Jika kita yakin dengan potensi diri kita, namun ketika aktualnya selalu gagal. Nah, ini yang tadi saya pikirkan juga untuk takut mulai lagi, tapi kita berpikirkan dan ketika aktualnya selalu gagal atau tidak sukses seperti yang sudah direncanakan baik di dalam mind map dan lain-lain kita udah mikirkan gitu, Pak. Itu bagaimana? Begitu ya, Angga ya pertanyaannya ya. Ada ketakutan di dalam diri kita dengan kata gagal tersebut ya atau tidak sukses setelah dilakukan di awal mungkin ya. Begitu ya Angga? Ya sudah di mapping dan memang di aktualnya gagal gitu Teh. Ya, berarti sudah di mind sudah pernah melakukan visualisasi, sudah di mind mapping, sudah dilaksanakan berarti ya aktualisasikan. Nah itu kalau ada gagal, menemukan kegagalan atau tidak sukses itu bagaimana yang harus kita sikapi? Mungkin begitu pertanyaannya Pak Ihan. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan banyak sekali persis seperti ini. Kasus kayak Angga ini saya temukan punya 1-2 banyak. Kenapa? Yang pertama, dia masih setengah-setengah terhadap apa yang dia yakini. Kalau dia udah bikin mapping, udah buat mapping, kemudian dia udah meyakini, nah biasanya faktor eksternal, faktor di luar lingkungan itu yang sangat berpengaruh. Ada aja yang bilang, kamu bisnis gini, udah berapa kali gagal juga, pasti nanti gagal lagi. Nah, stigma orang ini yang akan memasuki pola pikir Anda, pikiran bawah alam sadar Anda akan terpatri. Oh, pasti saya gagal lagi. Nah, bagaimana agar ini hilang? Supaya Anda fokus untuk bisa memfokuskan potensi mapping Anda itu berjalan. Nah, miliki mentor. Saya bilang, miliki mentor, miliki teman bercurhat ria dalam arti tanda kutip untuk bisnis Anda. Ya. Curhat ria Pak, ini kalau saya punya potensi seperti ini,
kemudian saya buat map-nya, kemudian saya aplikasikannya, bagaimana kira-kira Pak. Nah, di situ akan ada yang namanya diskusi. Diskusi. Nah, saya selalu bilang kan, di atas langit ada langit. Ilmu Angga mungkin segitu, menurut dia udah pas, udah yakin bisa. Tapi ada orang di atas langit, yang di atas dia yang bisa memberikan saran kepada dia untuk lebih baik dari potensinya ini. Nah, itu yang jarang kadang-kadang, ya namanya mahasiswa ya, atau mahasiswi, mau ngomong aja susah gitu ya. Mau berdiskusi aja susah. Nah, saya selalu membawa mahasiswa atau mahasiswi untuk berdiskusi itu enjoy, nikmat gitu. Jadi nggak ada batasan antara yang memiliki ilmu tinggi atau segala enggak. Saya selalu menekankan saya supaya memahami dia, berarti saya harus berada di posisi dia. Nah, dari situ kita akan tahu permasalahan. Nah, yang terakhir yang saya bilang tadi, harus ada lingkungan yang kondusif. Nah, makanya saya harap ya Bu Lina ya, nanti ada semacam tindak lanjut ke depannya, ada semacam konseling ataupun ada biro, bukan biro jasa ya, biro konsultasi bisnis lah, bisnis. Nah, itu bisa ya. Saya selalu bilang begini, saya tidak berpikir dengan masalah biaya atau segala macam. Saya yang penting ilmu yang saya dapat ini bisa bermanfaat buat orang lain. Dan saya tidak berpikir mana materi, istilahnya saya nggak berpikir seperti itu. Nah, saya selalu ingin memberikan ilmu ini lebih bermanfaat buat orang banyak. Ya, kenapa? Yang tadi saya anggap ini banyak udahnya kasusnya, tapi dia nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Tapi kalau ada tempat konseling, tempat diskusi, atau tempat lingkungan yang kondusif, itu banyak sekali membantu. Ya, kalau saya bilang ini peluangnya untuk diri Anda di masa sekarang untuk menjadi seorang entrepreneur terbuka, luas, dan banyak peluang. Nanti saya temukan Anda ke dalam lingkungan kondusif yang anak-anak muda usia 19 sampai 30 atau 25 tahun. Wah, rame banget. Saya kadang-kadang jadi muda lagi tuh lihat mereka. Wah, diskusinya sambil saut-sautan sampai kadang-kadang saya bilang tajam banget ucapannya, tajam banget kritikannya. Tapi untuk membangun gitu loh. Tapi yang dikritik atau itu tenang aja terima gitu. Jadi mereka paham banget. Jadi kondisi lingkungan yang kondusif ini perlu sekali. Ya, mau di kampus, mau di rumah, mau di tempat yang lain. Gitu, Bu. Ya, jawaban ke Angga. Iya. Oke, terima kasih Pak Iher. Ini mudah-mudahan masih banyak yang ingin ditanyakan supaya nanti bisa disimpan. Kita ketemu lagi Sabtu depan ini ya. Mohon maaf, saya sambil share untuk webinar yang berikutnya. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Iher, ini di layar kalian sudah muncul flyer ini ya, kegiatan ada 3 seri ya. Untuk berikutnya ini di Sabtu depan menyambung dari masalah yang tadi yang muncul pertanyaan bagaimana kita menilai atau menganalisis peluang-peluang di sekitar kita, termasuk yang tadi itu ya, kita ini mentor sudah ada nih teman-teman dari khususnya bahasa Jepang, jangan takut nih, jangan munculkan dulu rasa atau takut atau sugesti negatif kalian, saya nggak bisa. Misalnya, dengan adanya Pak Iher ini, alhamdulillah yang mau bekerja sama dengan departemen kita, dibuatlah pelatihan ini sebanyak 3 seri. Mudah-mudahan sekarang tergugah juga nih, yang belum tergugah mungkin ya, yang awalnya tidak berminat dan mau di coach, nanti kita akan pertemukan gitu ya kalian di tema berikutnya yang akan mengupas hal-hal yang tadi ya, menghilangkan rasa takut, bagaimana menganalisis peluang yang kita ubah untuk menjadikan peluang bisnis kita. Termasuk nanti di seri ketiga ini ada pelatihan e-commerce-nya nih, kalau yang memang sudah betul mau bergabung, nanti di sini di chat ya, saya tuliskan linknya, silakan nanti registrasi, termasuk yang tadi ada pertanyaan di slide-nya Pak Iher, link SWOT-nya, ini khusus yang berminat, dan yang sudah bergabung di WhatsApp grup
kewirausahaan khususnya untuk bahasa departemen ini ya, mahasiswa departemen bahasa Jepang ataupun alumni bahasa Jepang, silakan bergabung di WhatsApp grupnya supaya nanti bisa ini ya Pak, ada follow up. Kita akan dampingi kalian bagaimana merintis peluang-peluang bisnis yang ada di sekitar kalian, yang kalian minati saja gitu ya, yang kalian mau usaha untuk buka bisnis tersebut. Kemudian yang seri ketiga juga ada strategi pemasaran online-nya. Nah, jadi jangan khawatir dari yang tadi muncul pertanyaan dari Pak F juga ya, mungkin ada bagaimana memasarkan sampai dengan hal-hal tersebut. Registrasi ya sama dengan yang ada di flyer di Instagram. Nanti boleh ikut ke situ ya untuk teman-teman khususnya alumni ataupun mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Jepang. Kemudian sebelum kita akhiri nih Pak Iher, ini sebenarnya banyak yang ingin ditanya saya sendiri juga ya. Mudah-mudahan teman-teman semua juga di sini boleh nanti pertanyaannya disimpan dulu. Nanti silakan di Sabtu berikutnya di seri kedua ditanyakan dan dihubungkan dengan yang tadi tema berikutnya kita tentang webinar kewirausahaan. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Irwan Hermawan SEMM yang kita panggil Pak Iher atas materinya hari ini mengenai menggali potensi diri. Sebelum kita akhiri, dimohon Ibu Dr. Susi Widianti MPD MA selaku Ketua Departemen Pendidikan Bahasa Jepang untuk memberikan sertifikat elektronik secara maya ya Pak. Secara maya. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Silakan Tera, mangga Bu Susi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan banyak sekali informasi, pengalaman dan ilmu dari Pak Iher ini, dan Bapak dengan kerendahan hati mohon diterima sertifikat untuk sesi 1 barangkali ya dari kami selaku panitia. Semoga pekan depan juga tetap bersemangat itu untuk memberikan ilmu kepada kami. Terima kasih Pak Irwan. Ya, saya juga terima kasih Bu Susi atas kesempatan dan peluang ini. Semoga saya dapat memberikan yang terbaik untuk mahasiswa, mahasiswi, dan juga alumni bahasa Jepang. Karena saya lihat bahasa Jepang tuh banyak peluangnya Bu. Betul. Banyak sekali. Cuman mahasiswanya yang kadang-kadang nggak mau gali potensi dirinya. Ya. Nanti coba saya gali lagi untuk itu. Iya, atur nuhun. Sami-sami Bu Susi. Terima kasih Ibu Dr. Susi Widianti MPD MA dan Bapak Irwan Hermawan SEMM. Boleh di stop share-nya ya. Ini sekali lagi mengingatkan yang belum mengisi presensi ada di chat ya. Boleh di-share lagi Tera ininya link presensinya, nanti sertifikat karena sertifikat langsung otomatis akan terkirim ke email kalian. Mohon nama lengkap tidak salah serta emailnya juga harus aktif ya supaya nanti bisa langsung terkirim ke email kalian. Sekali lagi mengingatkan tadi registrasinya udah ada ya, yang ingin dibina atau di coach nanti akan ada pendampingan ini ya oleh tim PKM Kewirausahaan bagaimana yang mau konsultasi dengan merintis usaha ini gitu ya atau nanti peluang-peluang bisnis nanti di sesi berikutnya silakan kalian ikuti nanti nah ini registrasinya sudah muncul ya, masuk ke WhatsApp grup wirausaha supaya nanti ada informasi ataupun hal yang lainnya untuk mudah mengkoordinasikannya. Itu mungkin hari ini. Terima kasih sekali untuk tim PKM Kewirausahaan, Ibu Susi Widianti, Bu Juju, kemudian Pak Sugi Hartono, serta dosen Departemen Pendidikan Bahasa Jepang, ada Pak Aep, Bu Neneng, dan Bu Renaria yang sudah menyempatkan waktunya. Tur nuhun Ibu Bapak atas kesempatan hari ini, serta teman-teman yang ada di sini ya, baik mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Jepang dan alumni, terima kasih sudah hadir, serta di sini tadi ada beberapa mahasiswa LP3I Bandung ya, atau mungkin mohon maaf yang tidak disebutkan barusan ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran hari ini. Nanti kita akan lanjut bertemu kembali dengan Pak Iher dan timnya untuk sesi kedua Sabtu depan. Mungkin langsung ditutup saja ya Ibu Susi dan teman-teman semuanya, Pak Iher. Kita sama-sama atau ada ini kata
pengantar yang terakhir yang ingin diinikan Pak Iher? Oh ya, saya ingin sampaikan menjadi seorang entrepreneur di zaman sekarang itu sangat mudah dan terbuka luas. Terlebih saya merelakan waktu dan pengetahuan saya untuk bisa mendampingi mahasiswa-mahasiswi UPI ataupun dari kampus yang lain untuk saya coach, saya bimbing, saya arahkan menjadi entrepreneur yang sukses. Semoga niatan ini bisa terwujud di sesi nanti kedua, bisa kelihatan. Kalau memang berminat, pasti mereka datang. Gitu, Bu. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Iher untuk peluang nih, kesempatan ya buat teman-teman, jangan ragu-ragu dan tidak jangan setengah-setengah ya. Ini juga ada pertanyaan, boleh yang tidak ikut sesi 1 mungkin informasinya mendadak ya, baru kemarin diinfokan di alumni, silahkan diinformasikan khusus untuk alumni Departemen Pendidikan Bahasa Jepang, termasuk mahasiswa kewirausahaan, teman-teman yang belum hadir ini hari ini mungkin bisa hadir di kesempatan di seri kedua, 3, dan 4 ini. Materinya nanti akan semakin hot sih ya Pak ya. Betul. Semakin dalam, semakin asik. Ya, semakin asik dan nanti semakin saya juga jadi pengen ini. Mudah-mudahan Bu Lina punya peluang untuk buka usaha atau jadi investor aja, Bu. Aduh, amin, amin. Ini mungkin Bu Susi. Bu Susi juga bisa jadi investor, Bu. Yang sudah berbisnis, Bu Juju, Pak Sugi. Nanti kita ini ya, termasuk Pak Aep, Bu Neneng dan Bu Rena menyiapkan masa pensiun kita dari sekarang. Oh ya, saya juga kadang-kadang suka memberikan pelatihan kepada para yang mau pensiun ya. Mereka udah kadang-kadang suka bingung, Pak, uang sebesar ini dia apakan, kemudian dia apakan uangnya jadi berapa, begitu. Oke, kita akhiri sama-sama dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun Pak Irwan. Bu Sari, Bu Susi, Bu Juju. Semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Pak Iher. Sama-sama nuhun. Waalaikumsalam. Nuhun semuanya ya. Mahasiswa di sini, Rizky ya, dan Gia dan lain-lain. Izin ya Bu. Ya, mangga Pak. Nuhun. Sama-sama. Kita ketemu lagi Sabtu depan. Nuhun Bu Lina, Bu Susi, Pak Sugi, Bu Neneng, Pak Aep, Ibu Rena. Ya, sami-sami Bu Juju. Boleh nuhun. Atur nuhun Bu Neneng. Sami sadayana, atur nuhun Bu Lina. Kita dapat ilmu baru. Ya, Bu, atur nuhun Bu Rena. Itu untuk mahasiswa ya Bu, absennya kita mah nggak usah ya Bu. Boleh kalau mau langsung di email Bu, Ibu isi aja. Oh isi aja. Supaya dapat langsung. Saya sudah isi Bu Lina. Ya, gitu. Boleh nanti ya. Ya nanti. Kami Bu Ren. Biar langsung. Ya, boleh nama kemana saya. Tingna teka buka tadi teh. Oh nanti di share ya Bu Rena. Iya Bu, makasih banyak. Iya. Nanti yang live ya. Ya mangga Bu Susi atur nuhun. Ya mangga. Iya, nanti Bu Lina, sorry ini Bu Lina dari tadi off cam, on cam, off cam, on cam. Ini virtualnya ya? Ini yang belakang itu ditempelin, copot lagi, ditempelin, copot lagi. Nggak apa-apa Bu Juju, aduh makasih. Nanti suksesi berikutnya. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Saya Iya, ya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.